Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Muhammad Toha dengan NPM 2310103006 dari Rombel K2 Manajemen Angkatan 2023. Di sini saya akan melakukan pemaparan hasil analisis keuangan dari PT Arita Prima Indonesia, yang mana ini merupakan bagian dari Project Based Learning Manajemen Keuangan 2. Dengan pokok pembahasan, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian kinerja dan fundamental, yang ketiga struktur modal, keempat kebijakan dividen, yang kelima kesimpulan dan saran. Sebagai pendahuluan, PT Arita Prima Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan peralatan teknik industri, khususnya katup, sistem perpipaan, fitting, serta instrumen dan sistem kontrol, dengan visi menjadi industri pelopor dalam menyediakan produk, layanan, serta solusi unggulan guna mendukung terciptanya masyarakat yang lebih baik di masa depan. Dengan misi yang pertama, berkomitmen dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan secara jangka panjang dengan segenap shareholder dan stakeholders. Yang kedua, menyediakan produk berkualitas dari merek terpercaya, layanan kelas 1, serta solusi inovatif bagi seluruh pelanggan. Yang ketiga, menjadi perusahaan dengan tingkat produktivitas dan efektivitas prima serta secara dinamis terus beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Dengan struktur kepemilikan, PT Arita Global sebagai pemegang saham mayoritas memiliki kepemilikan sebesar 57,84% dari total saham perusahaan. Lalu ada Arita Engineering SDN BHD memiliki 14,5% saham. Lalu individu bernama Lau Yeulin memiliki 5,5% saham. Lalu masyarakat umum dari pemegang saham di bawah 5% sebanyak 22,52%. Masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu kinerja dan fundamental. Yang pertama ada kinerja operasi yang terdiri dari NOWC, TOC, dan NOPAT. Indikator keuangan operasional perusahaan menunjukkan tren positif, di mana NOWC mengalami sedikit peningkatan yang menandakan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas operasi tetap stabil. Lalu ada TOC juga menunjukkan kenaikan seperti adanya ekspansi kapasitas operasional. Lalu NOPAT yang melonjak secara signifikan mencerminkan efisiensi operasional dan keberhasilan manajemen dalam mengelola beban pajak dan biaya operasional yang optimal. Lalu ada added value yang terdiri MVA dan EVA. Yang pertama, economic value added sendiri menunjukkan nilai positif dan terus meningkat, yang berarti perusahaan mampu untuk menciptakan nilai tambah ekonomi setelah memperhitungkan biaya modal. Sebaliknya, pada MVA tetap berada di zona negatif, yang mengindikasikan bahwa pasar belum sepenuhnya mengapresiasi nilai real perusahaan. Kesenjangan antara EVA dan MVA ini memperlihatkan pentingnya transparansi dan komunikasi strategis perusahaan kepada investor agar nilai pasar dapat mencerminkan kinerja fundamental. Lalu ada karakteristik fundamental yang terdiri dari beberapa akun profitabilitas, yang mana perusahaan PT Arita Prima Indonesia mengalami perbaikan di seluruh rasio dari BEP dan ROI yang mengalami kenaikan, menunjukkan peningkatan efisiensi aset dalam menghasilkan laba operasional. ROE sendiri juga meningkat signifikan, menandakan bahwa ekuitas pemegang saham digunakan lebih efektif. Lalu ada operating profit margin atau OPM yang juga mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengubah pendapatan menjadi laba operasi, sebuah tanda positif dari pengendalian biaya dan kekuatan struktur penjualan. Selanjutnya ada manajemen aset likuiditas, di mana kinerja pengelolaan aset memberikan hasil yang campuran, di mana receivable turnover meningkat, menandakan efisiensi penagihan piutang. Namun, inventory turnover justru menurun, menunjukkan potensi akumulasi persediaan atau perlambatan penjualan.
Lalu ada fixed asset turnover yang juga mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa aset tetap belum digunakan secara maksimal untuk menghasilkan laba penjualan. Lalu ada di sisi likuiditas rasio current ratio dan quick ratio serta cash ratio berada pada level yang cenderung aman. Namun, penurunan quick ratio perlu diperhatikan sebagai sinyal perlunya peningkatan efektivitas manajemen kas dan persediaan. Masuk ke nilai pasar dan valuasi, di mana saham PT Arita Prima Indonesia teridentifikasi undervalue, di mana price to earning dan price to book cenderung rendah, memberi peluang bagi investor jangka panjang, namun menunjukkan kepercayaan pasar masih sepenuhnya belum belum sepenuhnya percaya terhadap PT Arita Prima Indonesia. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni struktur modal, di mana perusahaan menunjukkan struktur modal yang sangat konservatif, di mana rasio debt to capital masih cenderung tergolong rendah, yang berarti perusahaan lebih mengandalkan modal sendiri dibandingkan utang. Tidak ada penerbitan saham baru maupun obligasi dalam 2 tahun terakhir, mulai dari 2023 dan 2022. Strategi ini sejalan dengan teori pecking order yang menyatakan bahwa perusahaan akan mendahulukan pendanaan dari laba yang ditahan sebelum mencari pembiayaan eksternal. Meskipun hal ini mengurangi resiko keuangan, strategi ini dapat membatasi ruang untuk melakukan ekspansi secara agresif dalam jangka pendek. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni kebijakan dividen. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham. Hal ini saya temukan keputusan ini didorong oleh perjanjian pinjaman dengan Hana Bank dan AM Bank yang membatasi pembayaran dividen tanpa persetujuan tertulis. Strategi ini mencerminkan pendekatan yang kehati-hatian, tetapi juga perlu dikomunikasikan secara jelas kepada para investor agar tidak disalahartikan. Masuk ke kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan terhadap laporan keuangan PT Arita Prima Indonesia Tbk selama periode tahun 2022 dan 2023, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menunjukkan kinerja keuangan yang relatif stabil dan cenderung membaik, di mana kinerja keuangan di bagian NOPAT dan EVA-nya mengalami kenaikan, struktur modal konservatif yang minim utang, lalu dividen ditahan untuk menjaga posisi kas dan ekspansi, dan cocok dengan pecking order dan signaling teori. Untuk saran yang dapat saya ajukan, yang pertama, menggunakan utang produktif secara selektif, lalu memperkuat komunikasi ke pasar soal dividen dan arah strategi, lalu melakukan pengoptimalan pemanfaatan aset tetap, dan terakhir menjaga rasio likuiditas agar tetap sehat. Selanjutnya untuk referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.